wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Ovita Umi Arini dari SMK Negeri 1 Batang. Kali ini saya mendapatkan tugas dari CDP Angkatan 11 terkait dengan wawancara kepala sekolah di Kabupaten Batang. Seperti itu Bapak. Mohon izin sebelumnya nih Bapak, pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih juga atas kesempatannya untuk bisa silaturahmi di SMP 4 Batang. Kami akan bantu panjenengan untuk bisa menyelesaikan tugas dari program guru penggerak sesuai dengan apa yang kami alami di SMP Negeri 4 Batang. Ya, alhamdulillah di SMP 4 Batang selama kami tugas di sini tidak banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan etika dan rujukan moral, sehingga memudahkan kami untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Tetapi ada kasus-kasus kecil tidak berat yang butuh kami selesaikan tentunya, sehingga sebagai kepala sekolah yang diamanati di sekolah sebagai pimpinan, kita harus segera menyelesaikan. Tetapi sekali lagi karena kasusnya tidak berat, kasusnya ringan, sehingga kami menyelesaikan secepat mungkin. Tetapi kami tidak menyelesaikan secara langsung sebelum kami dapat informasi banyak tentang kasus itu, baik dari teman-teman BKS, teman dekat yang bermasalah, sehingga kami dalam mengambil keputusan mudah-mudahan tidak salah. Sebanyak informasi yang kita dapatkan, mudah-mudahan keputusannya baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sekolah kami, perjalanan waktu tentunya ada hal yang harus diputuskan oleh kepala sekolah bersama teman-teman, tetapi kami akan selalu melibatkan teman-teman untuk memberikan masukan. Ternyata di dalam demokrasi itu ada beberapa alternatif yang muncul dari teman-teman, yang semuanya kita anggap baik, yang semuanya dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola. Tetapi kan kalau itu harus satu keputusan, kami mencoba untuk win-win solution, mencari jalan yang terbaik, penyelesaian yang terbaik. Kalau tidak bisa A, tidak bisa B juga kita ambil jalan tengah, jalan C-nya, gitu ya. Kalau itu pun tidak bisa menyelesaikan, ya akhirnya kita mau tidak mau harus voting. Yang suara terbanyak harapannya menjadi keputusan bersama. Yang suara tidak banyak yang kalah, kita berikan pemahaman sehingga tidak merasa bahwa dia kalah, gitu. Karena tujuan utamanya adalah untuk kebaikan SMP Negeri 4 Batang. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berhubungan dengan etika, kata kuncinya bahwa kita mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari pihak A, pihak 1, pihak 2, atau pihak ketiga yang menjadi teman-teman kita, harus kita dapatkan informasi. Karena dengan sebanyak-banyak informasi, maka keputusan yang akan kita ambil mudah-mudahan yang terbaik, tidak menyakiti, tidak menghakimi, sehingga itu menjadi keputusan yang harus kita selesaikan, dan mudah-mudahan itu yang terbaik. Itu maksudnya. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu, untuk hal-hal apa yang efektif dalam kita mengambil keputusan, satu, informasi sebanyak-banyaknya dari yang bermasalah atau yang melaporkan, dengan informasi dari pihak lain,
boleh jadi informasi dari anak-anak pun pada waktu di kelas yang berhubungan dengan etika kita perlukan juga, gitu ya. Tetapi yang jelas hal-hal yang kami menurut kami efektif itu tetap memanusiakan mereka yang bermasalah, tetap menghargai mereka, dan kita tetap memberikan motivasi. Kalau itu sesuatu yang cukup berat, ya kita memang harus tegas, gitu ya. Sehingga kalau memang suatu pelanggaran, perbuatan yang salah melanggar aturan, kita harus tegas. Tetapi kita tidak boleh menghakimi teman-teman kita yang bermasalah, sehingga tetap memanusiakan mereka, tetap menghormati, menghargai. Mudah-mudahan keputusan tegas itu tidak membawa dampak yang lebih buruk lagi. Itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terberat saat ini sepertinya di luar kita, ya. Tantangannya tidak lain kalau ada di media sosial. Karena kalau masalah yang ada di sekolah sudah muncul di media sosial, tantangannya semakin berat. Karena dunia luar tahu, gitu ya. Sehingga kami mencoba menyampaikan pada orang tua siswa agar kalau terjadi masalah di SMP Negeri 4 Batang, baik dari guru pada anak, dari anak pada anak, itu untuk bisa tidak diunggah di medsos dulu, untuk diklarifikasikan ke sekolah dulu. Ya, kalau sekiranya putra putri orang tua murid itu adalah dapat laporan dari putra putrinya berhubungan dengan guru A, guru B, itu mohon orang tua untuk klarifikasi, bisa lewat WA, bisa datang ke sekolah, sehingga tidak disebarkan dulu, diklarifikasi dulu untuk bisa kita selesaikan bersama dulu, sehingga permasalahan bisa selesai tanpa harus diketahui orang banyak. Sehingga tantangannya bagaimana kita bisa meredam untuk tidak muncul di medsos. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang selama ini Bapak jalankan? Di dalam penyelesaian kita tidak bisa membuat jadwal khusus karena kasus itu kan muncul suatu saat, gitu ya. Kita klasifikasikan, ada kasus yang ringan, ada kasus yang sedang, ada kasus yang berat. Kalau yang ringan tentunya harus segera kita selesaikan, ya. Harus segera kita selesaikan karena agar bisa segera selesai, tidak berdampak yang lain. Kemudian tetap harus memanusiakan orang yang bermasalah, kemudian tetap menghargai, menghormati, ya. Kemudian kalau harus mengambil keputusan yang tegas, harus kita pegang itu, sehingga yang bersangkutan tetap tidak dijustifikasi, tidak dihakimi. Kemudian kalau yang permasalahan yang sedang dan berat, apalagi yang berat, kalau jadwal khusus tentunya enggak, tetapi harus kita konsultasi dengan atasan kita, dinas pendidikan, karena tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri, sehingga kita butuh masukan dari pengawas, kita butuh konsultasi dengan pihak dinas pendidikan, baik bidang SMP atau bidang ketenagaan, bahkan boleh jadi sampai dengan kepala dinas atas masukannya, sehingga karena kalau sudah sampai berat, apalagi sudah tersebar sampai di luar sekolahan, dan itu harus hati-hati. Sehingga itu prosedurnya, kalau jadwalnya sekali lagi melihat klasifikasi dari permasalahan tersebut. Kita seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi. Adakah seseorang yang bisa membantu saya? Yang jelas ada. 1 WKS, kita punya 3 WKS, akan kita minta masukannya, pendapatnya, informasinya. Dan kami punya juga guru senior yang penempatan awal sampai akhir pun ada di sini, sehingga beliau punya pengalaman panjang. Kalau sekiranya kasus yang sedang kita hadapi dulu pernah terjadi, maka kita belajar dari penyelesaian yang dulu seperti apa.
walaupun mungkin hampir sama, tapi kan situasinya sekarang berbeda ya. Sehingga jelas kami ada yang membantu, selain BKS ada guru senior yang ya pengalaman di SMP 4 cukup panjang, kita belajar dari beliaunya. Dari semua hal nih Pak yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Dari hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi, kita bisa belajar bahwa dinamika di suatu sekolah pasti ada. Terlebih kita selaku pendidik atau tenaga kependidikan, karena kita manusia, suatu saat akan pernah hilang, pernah salah, sehingga bagaimana sekolah bisa menyelesaikannya dengan baik, ya sekali lagi secepat mungkin untuk bisa diselesaikan. Kemudian bagaimana kita tidak menghakimi dengan teman-teman yang bermasalah, tetapi tetap memanusiakan, tetap menghargai, tetap menghormati dengan keputusan yang sudah diambil untuk dipegang secara penuh, sehingga bahwa sekolahan tetap menegakkan aturan, kemudian yang mendapat masalah juga tetap tidak dikucilkan begitu. Sehingga seperti itu mudah-mudahan pembelajaran bagi kita semuanya, dan selalu kita ingatkan dalam pertemuan Dewan Guru dan tenaga kependidikan untuk selalu saling mengingatkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, guru penggerak yang akan membawa generasi muda kita menuju anak-anak generasi emas 2045. Ada kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf sekali lagi ya Pak, karena sudah mengganggu waktu Bapak ini Pak. Terima kasih. Saya mohon undur diri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Ovita Umi Arini dari SMK Negeri 1 Batang. Di sini saya mendapatkan tugas dari CGP Angkatan 11 Ibu. Mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Ibu Ustika selaku Kepala di SD Proyonanggan 9. Ibu, ini Nyuwun Sewu, sebelumnya saya akan melakukan wawancara terkait dengan kasus dilema etika. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Ustika dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Mengenai identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Yang namanya dilema itu agak susah ya. Dilema itu maju salah, mundur salah gitu. Maka jadi ada dilema. Nah, dalam hal ini mungkin yang dimaksud identifikasi itu berarti mungkin ada masalah-masalah yang timbul, baik itu mungkin dari lingkungan di sekolah, kemudian ada mungkin dari siswa ya, atau mungkin dari pengajar sendiri. Nah, ketika ada masalah perlu sekali kita identifikasi dari mana sebetulnya masalah tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ketika kita menghadapi dilema tadi, jadi sama-sama benar, kita memang harus di mana kita harus mengeluarkan keputusan itu berupa kebijakan ya. Ini memang harus kita pikirkan benar-benar. Ketika yang salah satu sisi benar, di sisi sini benar, tetapi ketika kita menjalankan di perjalanan ini itu harus ada sesuatu yang perlu kaitkan lagi. Contoh, Butika bisa menyampaikan contoh ya, misalkan di sini, misalkan di sekolah ada kejadian di mana orang tua itu sudah benar ketika melaksanakan atau ikut di dalam PPDB itu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di sekolah dasar. Kemudian sekolah juga sudah sesuai, yaitu dengan yang pertama zonasi, kemudian umur sudah cukup, dan itu sudah sesuai. Nah, itu sama-sama benar. Akan tetapi di tengah perjalanan, mungkin setelah di asesmen, memang kita tidak boleh mengasesmen di awal. Kita harus setelah pembelajaran baru kita lihat apakah anak bisa mengikuti dengan baik atau tidak. Itu ketika selama beberapa waktu. Nah, disinilah kadang dilemanya kita itu timbul sama-sama benar, tetapi demi kebaikan bersama harus kita putuskan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita mencari informasi dengan benar, baik dari pihak sekolah, dari orang tua, kemudian di lingkungan, terutama siswa dan gurunya. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang biasa kami ambil sebelum mengambil keputusan, itu tentu saja kami harus benar-benar mencari informasi dan data yang ada di kedua belah pihak yang dalam hal ini yang mengandung dilema. Itu harus informasinya harus valid berdasarkan data, kita kumpulkan semuanya. Kemudian kita juga ada beberapa teman mungkin yang bisa kita mintai informasi, mintai pertimbangan, dan semuanya yang kira-kira berhubungan dengan permasalahan tersebut kita minta informasi, sehingga harapannya keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa bermanfaat. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, Bu? Ketika dilema etika ini memang sangat sulit ya, karena sama-sama benar dan kita harus benar-benar semua pihak itu bisa menyadari bahwa ketika keputusan itu diambil benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang baik, tentu saja untuk pihak yang satu maupun di pihak yang keduanya. Karena memang yang namanya etika atau moral itu sama-sama benar, yang satu benar, yang satunya lagi benar, itu memang harus secara hati nurani itu benar-benar bisa menerima. Jadi memang kita yang utama menurut saya itu komunikasi bersama, duduk bersama, kemudian kira-kira ketika ada keberatan ataupun usulan kita bisa berkomunikasi. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja tantangan yang biasa timbul sih. Yang namanya keputusan itu maunya itu bisa memuaskan semuanya deh. Tetapi yang namanya keputusan itu kadang tidak bisa memuaskan itu semuanya. Jadi kita kembali ketika kita mengambil keputusan
sesudah dari perencanaannya pasti kita kalau ketika ada persoalan pasti kita rencanakan dulu apa yang mau kita lakukan, kemudian apa saja yang perlu terlibat di situ, kemudian setelah kita eksekusi keputusan itu kita lihat, kita evaluasi perlu tindak lanjut apa yang kita lakukan. Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, kemudian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Untuk tata cara jadwal dalam menyelesaikan persoalan ini, karena yang namanya persoalan itu kadang-kadang ya tidak terjadwal, apa saja mau dia datang itu ya persoalan itu pasti ada. Nah, tentu berarti di sini tidak ada tata cara atau jadwal tertentu. Namun saya meyakini bahwa dalam membuat keputusan dari sesuatu masalah itu tentu saja yang pertama pastinya kita kumpulkan dulu informasi itu, apa sebabnya, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, kemudian apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, setelah ada keputusan itu kita perlu melakukan tindak lanjut. Apakah keputusan itu sudah tepat kita lakukan ataukah perlu mungkin ada pertimbangan yang lain, karena memang di sekolah itu tidak hanya aturan saja, tetapi di sana juga berlaku etika moral itu yang kadang memang butuh kebijakan dan nurani. Untuk selanjutnya, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang termasuk dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah karena kami mengambil keputusan tentu saja ada. Kalau kami di sini tidak ini sendiri, hanya saja di sini kita tim. Jadi ada teman-teman dari guru, ada guru senior juga, kemudian ada penjaga sekolah yang benar-benar tahu lingkungan di sini. Kemudian ada bapak komite yang senantiasa membantu kami menegakkan lingkungan. Itu adalah Pak Lurah, gitu ya. Jadi itu juga bisa membantu kami. Faktor yang lain adalah memang data yang valid yang utama. Itu yang memang sangat perlu kami butuhkan ketika kami mengambil keputusan. Sehingga insya Allah kalau dengan data yang valid itu lebih bisa dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengalaman ini ya, yang ketika ada dilema mengambil keputusan ini, itu yang utama itu kita harus komunikasi. Komunikasi itu kita jalin tentu saja dengan baik, dengan semua pihak kita lakukan komunikasi. Kemudian yang utama itu data itu penting sehingga untuk menunjang tindakan. Jadi benar sekali ketika kita yang namanya pengambilan keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak. Akan tetapi ketika kita punya data, kemudian analisanya kita lakukan, rencanaannya dan nanti ada tindak lanjut yang kita lakukan, insya Allah semua persoalan bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila saya meminta Ibu untuk melakukan wawancara, dan pastinya juga ada waktu Ibu yang saya minta skip Ibu. Terima kasih dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan Bu Evi bisa berhasil sukses di JKP Angkatan 11 bermanfaat. Daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik setelah melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah di sekolah yang berbeda adalah sama-sama adanya sebuah pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang. Lalu kemudian hal menarik selanjutnya yang saya dapatkan bahwa kita harus memanusiakan orang yang bersalah juga, dan kita tidak boleh menghakimi secara sendiri. Jadi kita harus mencari tahu kebenaran seperti apa yang terjadi. Lalu kemudian untuk 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan belum begitu ada langkah-langkah tersebut, namun semua yang dilakukan oleh kepala sekolah sudah menunjukkan hal yang baik selama ini. Bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan dari kedua kepala sekolah yang sudah saya wawancarai adalah sama-sama melibatkan banyak orang dalam mengambil keputusan, lalu sangat berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Jadi di sini sama-sama tidak mengambil keputusan secara sepihak. Lalu kemudian hal yang menonjol adalah bahwa baik ibu kepala sekolah maupun bapak kepala sekolah betul-betul menghargai setiap orang, bahkan orang yang melakukan kesalahan sekalipun. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1, yaitu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah yang harus kita lalui dalam memutuskan suatu perkara. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.